Saya dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Jampitsus yang sedianya beliau memberikan materi pada siang hari ini, namun karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, beliau kemudian menugaskan saya untuk mewakili beliau menyampaikan materi pada siang hari ini terkait dengan pencegahan dan penindakan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saya mulai saja, Bapak, Ibu, dan sekalian. Tadi kalau kita dengarkan apa yang disampaikan dari Pak Setia dan dari Pak Nyoman sudah banyak mengupas tentang next, next, ya tentang pengadaan barang dan jasa. Saya hanya sedikit ingin mensinkronkan saja bahwa dalam perspektif kami sebagai penyidik atau juga sebagai penuntut umum dalam melihat pengadaan barang dan jasa, pokok pikiran utama kami adalah bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu sebetulnya eh, karena pada prinsipnya adanya sebuah kebutuhan. Dan ada sebuah kebutuhan yang kemudian nantinya dari kebutuhan itu diharapkan muncul manfaat. Nah, kemudian antara kebutuhan dan manfaat itulah perlu dijembatani dengan sebuah proses yang bisa kita katakan sebuah proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Jadi ini mungkin sejalan seperti apa yang disampaikan Pak Satya tadi bahwa dalam sebuah proses pengadaan barang dan jasa itu harus ada analisis kebutuhan. Nah, ini yang kami maksud. Kami juga melihatnya dalam perspektif kami bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu sebetulnya sebuah circle, sebuah perputaran. Ada kebutuhan, maka dari kebutuhan itu diharapkan ada manfaat. Dan manfaat itu tentunya harus memberikan kesesuaian dari kebutuhan yang memang direncanakan dari awal. Nah, menjembatani antara kebutuhan dan manfaat itulah di sini terjadi proses pengadaan barang dan jasa atau yang kami sebut sebagai pemenuhan kebutuhan. Next. Bapak Ibu sekalian, proses bisnis dalam pengadaan barang dan jasa pasti Bapak Ibu dan sekalian sudah lebih menguasai daripada kami. Kami hanya sedikit menggambarkan proses bisnis secara singkat, bahwa kalau kita lihat proses pengadaan itu diawali adanya identifikasi kebutuhan, kemudian ada rencana kebutuhan dan anggaran, kemudian ada penganggaran, kemudian ada proses daftar kebutuhan dan anggaran, kemudian dilanjutkan ke rencana pengadaan dan barang dan jasa, sampai ke tahap persiapan, kemudian ke tahap pemilihan penyediaan barang dan jasa, ke tahap pelaksanaan, kemudian tahap serah terima dan pembayaran, kemudian hasil barang dan jasa, endingnya adalah manfaat barang dan jasa. Jadi outputnya adalah hasil barang dan jasa, dan outcome-nya itu diharapkan menjadi sebuah manfaat dari barang dan jasa itu sendiri. Ini adalah sebuah proses bisnis dalam pengadaan barang dan jasa dalam perspektif kami. Kami melihat ini bahwa adalah merupakan satu kesatuan rangkaian yang umumnya terjadi dalam sebuah proses pengadaan barang dan jasa. Next. Dari proses bisnis tersebut, kalau kita lihat bahwa proses bisnis yang tadi kami sampaikan itu terbingkai dalam sebuah regulasi-regulasi yang bersumber dari Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi kita, yang kemudian diturunkan ke dalam undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, dan juga ada peraturan menteri. Peraturan atau regulasi-regulasi inilah yang membingkai proses bisnis tadi, sehingga proses bisnis dalam pengadaan barang dan jasa ini tadi nanti fungsinya atau akan dapat berfungsi, memberikan fungsi sebagai agar proses pengadaan atau proses bisnis ini taat asas, atau yang biasa kita kenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi dalam proses pengadaan barang dan jasa itu kenapa banyak regulasi yang mengatur? Karena regulasi-regulasi itu sebetulnya bertujuan atau berfungsi
agar proses pengadaan itu taat asas, bagaimana yang kita lihat di sini, ada asas kepastian hukum, ada asas kemanfaatan, ada asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik. Dan kalau kita lihat semua asas-asas ini sebetulnya tercermin atau ada semua di dalam Perpres yang berkaitan dengan pengaturan pengadaan barang dan jasa, dan juga terkait dengan peraturan-peraturan lain seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Setiabudi. Jadi pada intinya, kenapa proses bisnis tentang pengadaan barang dan jasa ini diatur secara ketat dalam sebuah frame regulasi-regulasi, karena tujuannya agar proses bisnis ini nantinya dalam pelaksanaan itu taat asas atau memenuhi apa yang saya sebut tadi sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Next, lanjut. Nah, taat asas tadi, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik ini tentunya bertujuan agar nanti juga di dalam pelaksanaannya itu menciptakan sebuah rencana atau sebuah kegiatan yang terencana, efektif, efisien, terukur, transparan, dan akuntabilitas. Saya pikir kita semua sependapat atau sepakat bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang diharapkan itu memberikan sebuah proses pengadaan yang tentu satu sisi dia taat asas, kemudian dari taat asas itu untuk bertujuan memberikan sebuah kegiatan yang terencana, efektif, efisien, terukur, transparan, dan akuntabilitas, yang kemudian memberikan cerminan atau sebuah kegiatan yang tertib administrasi, tertib anggaran, tertib waktu, tertib aturan dan tata laksana, serta tertib laporan. Saya kira ini tidak bahwa ini adalah hal-hal yang perlu atau sangat diinginkan oleh pembentuk undang-undang dan tentunya oleh negara dan tentu oleh pemerintah sendiri dalam proses pengadaan barang dan jasa ini. Ini tidak boleh kita kita abaikan. Inilah perspektif dari kami sebagai penyidik dan penuntut umum dalam memahami dan memandang proses pengadaan barang dan jasa. Lanjut, next. Bapak Ibu sekalian, nah, apabila pengadaan barang dan jasa tadi kemudian sudah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, kemudian sudah terencana, efektif, efisien, terukur, sudah tertib administrasi, tertib anggaran, tertib waktu, tertib aturan, dan tata laksana, dan tertib laporan, ini akan memberikan sebuah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikatakan berhasil. Jadi kami tidak keluar dari koridor konteks ini dalam kami memahami bahwa sebuah proses pengadaan barang dan jasa itu dikatakan berhasil ketika sebuah proses pengadaan barang dan jasa itu yang pertama antara kebutuhan dan manfaat itu terlaksana sesuai dengan regulasi, di mana regulasi itu diartikan sebagai sebuah bingkai atau koridor yang menuntun proses pengadaan barang dan jasa itu sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan kemudian bertujuan untuk memberikan tertib administrasi, tertib anggaran, tertib waktu, tertib aturan, tata laksana, dan tertib laporan, sehingga mencerminkan sebuah proses pengadaan yang terencana, efektif, efisien, terukur, transparan, dan akuntabel. Next. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa kemudian yang dimaksud dengan kesalahan administrasi? Kami melihat bahwa jika proses bisnis yang tidak tertib dan tidak taat asas, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, jadi saya ulangi, bahwa proses bisnis tentang proses pengadaan barang dan jasa yang tidak tertib dan tidak taat asas, kemudian proses bisnis yang melanggar peraturan perundang-undangan, maksud kami, ketika proses bisnis yang tidak tertib dan tidak taat asas, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, maka itu berarti proses bisnis pengadaan barang dan jasa itu dikatakan sebagai proses pengadaan barang dan jasa yang melanggar peraturan perundang-undangan. Oke, kita harus sepakat dulu, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa
frame sebuah proses bisnis pengadaan barang dan jasa itu dibingkai dalam regulasi-regulasi yang di dalamnya itu terdapat asas dan tujuan dari proses pengadaan. Ketika dia tidak memenuhi atau tidak tertib dan tidak taat asas, maka dia dikatakan bahwa proses pengadaan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. Dan apabila proses pengadaan barang atau proses bisnis pengadaan barang dan jasa itu dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan, maka di situ akan muncul penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum. Kenapa saya hanya menyebutkan atau kami hanya menyebutkan dua di sini, penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum? Betul, karena proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, karena judulnya tadi, kami diminta untuk memberikan terkait dengan proses pengadaan barang pemerintah, di sini terkait dengan aparatur sipil negara yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kekuasaannya sebagai wakil pemerintah, dan melawan hukum ini melibatkan pihak swasta. Jadi penyalahgunaan wewenang ini dalam perspektif penyelenggara pemerintah atau ASN, melawan hukum ini dalam perspektif pihak ketiga atau swasta. Nah, mekanisme inilah yang kemudian akan kami katakan sebagai kesalahan administrasi. Kenapa? Karena ini masih dalam koridor proses bisnis pengadaan barang dan jasa. Jadi apabila ada proses pengadaan barang jasa yang tidak tertib dan tidak taat asas, yang kemudian dia melanggar peraturan perundang-undangan, kemudian kita katakan itu ada di situ penyalahgunaan wewenang, di situ ada melawan hukum, di situ disebut sebagai kesalahan administrasi. Jadi melawan hukum dalam perspektif ini kami belum mengatakan bahwa ini melawan hukum pidana, tetapi ini melawan hukum masih dalam perspektif kesalahan administrasi atau hukum administrasi. Lanjut. Nah, ini contoh kesalahan administrasi untuk memperjelas kenapa kami mengatakan tadi melawan hukum dan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang itu masih dalam koridor sebagai kesalahan administrasi. Beberapa contohnya seperti yang saya sebut ini, yang juga sudah disebut oleh Pak Setia tadi di awal paparan tadi, salah satunya membuat identifikasi kebutuhan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Setia. Menyusun rencana anggaran yang tidak dasarkan pada perhitungan kemampuan keuangan, menyusun spek teknis merek atau barang tertentu yang mengarah pada satu vendor, menyusun HPS yang ditetapkan tidak didasarkan pada data pasar yang valid atau sengaja digelembungkan, atau sounding market tadi istilah dari Pak Setia, dan penyedia menyampaikan dokumen atau keterangan yang tidak benar, dan berbagai macam seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apabila tadi itu semua dikatakan sebagai kesalahan administrasi, lalu muncul pertanyaan, kapan suatu kesalahan administrasi dapat menjadi tindak pidana korupsi dalam perspektif jaksa atau dalam perspektif Kejaksaan Agung sebagai penyidik tindak pidana korupsi? Next. Maka rumusannya sederhana. Apabila kesalahan administrasi tadi minus penyelesaian administrasi, artinya kesalahan administrasi tadi ternyata tidak ada penyelesaian administrasi, kemudian di dalamnya terdapat suap menyuap atau gratifikasi atau pemerasan, atau memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain yang plus menimbulkan kerugian negara, maka di situ kami mengatakan barulah terjadi tindak pidana korupsi. Jadi di sini perlu dipahami dulu bahwa kami pun memahami dalam perspektif kami sebagai penyidik, kami tidak serta-merta bahwa kesalahan atau terjadinya perbuatan melawan hukum atau perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa itu tidak serta-merta juga langsung kami katakan bahwa itu tindak pidana korupsi apabila penyelesaian administrasinya tidak diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kami akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bahwa kesalahan administrasi itu diselesaikan dulu secara
penyelesaian administrasi tentunya, nah ini tentunya dalam konteks koridor waktu yang ditentukan dalam peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Biasanya itu ada di dalam kontrak, misalnya seperti itu. Nah, apabila penyelesaian administrasi, misalnya contoh, dalam sebuah proses pengadaan barang dan jasa yang sudah selesai, kemudian sudah diserah terimakan pekerjaannya, tetapi masih dalam masa pemeliharaan, kemudian di situ ada muncul dugaan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut yang terindikasi adanya kerugian negara, tetapi itu masih memberikan peluang diselesaikan secara proses penyelesaian administrasi, ya kami juga belum serta-merta mengatakan bahwa itu sebagai tindak pidana korupsi. Baik, next. Nah, ini gambarannya artinya bahwa ini saya mengilustrasikan kalau apabila ada pengaduan dugaan penyimpangan proses pengadaan barang dan jasa, maka primum remediumnya itu adalah diselesaikan dulu secara administrasi. Di sini ada kesalahan prosedur, one prestasi teknis. Kemudian ini nanti maladministrasi ini tentunya diselesaikannya melalui sanksinya penyelesaian sanksi administrasi. Dan ini sifatnya adalah primum remedium. Nah, apabila tadi yang saya katakan, kesalahan administrasi itu minus penyelesaian administrasi, maka dia akan menjadi ultimum remedium. Penyelesaiannya melalui jalur pidana. Disinilah kemudian kami akan mengkerucutkan perbuatan ini sudah tidak ada celah lagi. Memang ini awalnya adalah kesalahan administrasi, tetapi ini dalam tanda kutip diabaikan untuk diselesaikan secara administrasi, maka kemudian ini masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi. Dan ini wajib untuk diselesaikan secara tindak pidana korupsi. Nah, ini yang celaka dalam prakteknya kadang-kadang banyak seperti ini. Pengaduan, masyarakat memberikan pengaduan, kemudian kami sebagai penyidik berkoordinasi dulu dengan pihak pemerintah, misalnya dalam hal ini pihak inspektorat sebagai APIP untuk memberikan kesempatan selesaikan dulu ini secara administrasi, tetapi kadang-kadang kami dikira atau dikira oleh pihak pelapor ini, pihak yang mengadukan ini tidak segera merespon bahwa sudah jelas-jelas ada tindak pidana korupsi, tidak segera merespon. Padahal kami mempunyai prinsip bahwa untuk menyelesaikan kasus dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, kita berikan dulu jalur penyelesaian dari administrasi sebagai primum remediumnya, kemudian baru apabila primum remedium ini tidak selesai, maka kemudian kami masuk dengan menggunakan sarana atau tindak pidana korupsi sebagai ultimum remedium. Berikutnya, next. Nah, ini contoh-contoh kasus tipikor tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Setia. Ini contoh kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Chromebook yang saat ini sudah sidang, sebentar lagi selesai. Ini ada modusnya. Di sini kalau kita lihat ada pengadaan yang diarahkan sejak awal. Kemudian pemilihan solusi yang dipertanyakan efektivitas dan manfaat realnya. Di sini juga ada BTS, 4G Bakti, Kominfo. Di sini ada ini dari BPK yang menemukan saldo tak wajar sekitar 9,934 triliun. Di situ juga ada modusnya seperti yang Bapak lihat, Bapak Ibu lihat. Kemudian KTP elektronik atau iktp, modusnya pengaturan proyek komprehensif dari hulu, free sharing berjamaah dan markup harga. Ini semua dalam lingkup proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian ini penunjukan langsung tanpa tender, ini yang satelit Kemenhan Navajo, kerugiannya sekitar 21,38 juta US dollar. Next. Nah, ini ketentuan pidana dalam KUHP, ini juga tadi lagi-lagi oleh Bapak Nyoman, tadi juga sudah disampaikan terkait dengan kerugian negaranya. Ini kita ambil sudah mengadopsi dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sekarang sudah diadopsi.
menjadi KUHP baru pasal 603, 604, 605 dan 606 serta 607 terkait dengan pencucian uang. Kemudian next. Lain tadi next, lanjut. Lanjut. Nah, ini strategi yang dilakukan, saya pikir hampir sama ya dengan pembicara sebelumnya. Ada pencegahan, ada pengawasan, ada penegakan. Nah, kalau di pilar kedua, mungkin Bapak bisa lihat di situ bahwa memang APIP itu harus proaktif, bertindak sebagai pendeteksi dini, anomali dan konflik kepentingan, baik itu secara vertikal dan horizontal. Bukan hanya sekedar auditor pasca kejadian. Ini biasanya banyak kejadian ini di pemerintah daerah nih. Jadi kita mengharapkan APIP itu proaktif sejak dari awal, dan ini proses penegakannya saya pikir pada intinya hampir sama seperti yang dikatakan oleh Pak Nyoman dan Pak Setia, bahwa pengadaan barang dan jasa yang bersih tidak lahir dari sekedar kepatuhan formal di atas kertas, melainkan dari tata kelola sistemik yang membuat penyimpangan lebih cepat terlihat, lebih sulit dilakukan, dan lebih mudah ditindaklanjuti. Dan yang paling utama, saya sependapat tadi dengan Pak Nyoman bahwa integritas itu yang paling dikedepankan dalam strategi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Next. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak, dari kami.